Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, di video kali ini kami akan mempresentasikan atau mungkin lebih tepatnya membahas lah gitu, menjelaskan tentang solidaritas sosial dan kehidupan kaum duafa terhadap Quran Surah Al-Asyr ayat 7-9 dan Quran Surah Al-Ma'un. Saya sendiri Azmiani sebagai moderator dan presentator pertama, dan Jihan Khairina sebagai presentator kedua. Baik, tanpa lama-lama lagi saya akan menjelaskan. Jadi, solidaritas sosial dalam Islam adalah konsep yang sangat mendasar, mencerminkan hubungan saling mendukung dan menolong antar anggota masyarakat. Fokus utama dari solidaritas ini adalah kaum duafah, yaitu individu atau golongan yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, dan keterbudayaan. Kaum duafah seringkali menghadapi berbagai rintangan sehari-hari, termasuk ketertindasan dan penderitaan yang berkepanjangan. Baik, saya akan menjelaskan ke solidaritas sosial itu dalam segi Quran Surah Al-Asyr ayat 7, ya, dimana katanya itu bersifat hukum fa'i. Di sini fa'i adalah harta benda yang rampasan yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui pertempuran atau peperangan. Atau dalam tafsir ringkasnya sendiri, dalam konteks pembagian harta fa'i menurut Imam Syafi'i, aturan distribusi menyatakan bahwa 4/5 dari harta fa'i menjadi hak Rasulullah SAW, sedangkan 5 sisanya dibagikan kepada kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Setelah wafatnya Nabi, bagian miliknya dialokasikan untuk kepentingan umum, termasuk kebutuhan penjaga perbatasan dan pembangunan fasilitas publik. Pembagian ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga mengalir kepada kelompok lemah atau yang membutuhkan. Mendukung terciptanya pemerataan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tentang harta fa'i dapat dilihat dalam berbagai inisiatif sosial di era modern. Negara misalnya diharapkan mengelola dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada kelompok rentan, sesuai prinsip Quran Surah Al-Asyr ayat 7 ini sendiri. Beberapa implementasi modern di sini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau jis yang dilakukan oleh lembaga seperti Basnas dan Lats yang menyalurkan dana secara profesional kepada 8 golongan yang berhak. Selanjutnya dari segi penafsiran ayat 8 Al-Quran Surah Al-Asyr, yaitu dimana katanya konteks kaum muhajirin. Ayat-ayat dalam Al-Quran menggambarkan situasi kaum muhajirin yang menjadi miskin bukan karena sifat mereka sendiri gitu, tapi melainkan karena keputusan mereka untuk hijrah. Mereka terpaksa meninggalkan harta mereka semuanya di rumah, mengandalkan keluarga, dan mempertahankan iman mereka di tengah tekanan kaum musyrik di Mekah. Dalam dunia modern bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Asyr ayat 8 ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh kaum muhajirin sendiri itu adalah akibat kondisi darurat yang tidak dapat mereka kontrol. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang mengalami situasi serupa. Quran Surah Al-Asyr ayat 9 pula dalam tafsir ringkasannya, ayat ini menyoroti kemuliaan sifat kaum Ansor penduduk Madinah yang lebih dahulu mementingkan atau beriman menyambut kaum muhajirin dengan penuh kasih. Mereka tidak hanya menerima saudara seiman yang dalam keadaan miskin, namun juga melakukan tanpa rasa benci atau keberatan. Dalam implementasi di era modern saat ini, sebagai solidaritas kaum Ansar terlihat dalam berbagai gerakan sosial di Indonesia saat ini. Misalnya, inisiatif Jumat Berkah di masjid yang digerakkan oleh masyarakat berpenghasilan sederhana. Ada pula warung sederhana dan beras gantung yang menunjukkan bahwa tindakan kepedulian tidak harus didasarkan pada kekayaan, tetapi dalam kepedulian. Nah, itulah yang dari segi saya sendiri dalam tafsir Quran Surah Al-Asyr ayat 7-9. Baik, sebelum itu mari kita dengarkan dulu terlebih dahulu penjelasan dari Jihan Khairina tentang bagaimana solidaritas sosial dan kaum duafa dalam segi Surah Al-Ma'un. Kepada Jihan Khairina, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai solidaritas sosial terhadap duafa dalam tafsir Quran Surah Al-Ma'un. Pada Quran Surah Al-Ma'un ayat pertama yang berbunyi, Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai sosok yang ada dalam ayat tersebut. Ibnu Abbas, Al-Qalbi, dan Muqatil menyebut itu adalah Al-Ash bin Wa'il, sementara As-Suddi menyebut itu adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Pendapat lain menyebut bahwa orang itu adalah Abu Jahal atau Ammar bin Ais. Kemudian Ibnu Zaris juga berpendapat bahwa ayat ini turun tentang Abu Sufyan karena dia menolak memberi daging sembelihannya kepada anak yatim dan bahkan memukul mereka, sehingga turunlah surat ini. Kemudian pada Quran Surah Al-Ma'un ayat 2 yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa mereka yang dimaksud oleh ayat ini ialah orang yang tidak memberikan harta warisan kepada kaum wanita dan anak-anak kecil.
Mereka berpendapat bahwa harta warisan itu hanya berhak diterima oleh mereka yang mampu berperang, yaitu yang bisa menggunakan tombak atau pedang. Dengan kata lain, mereka itu menganggap hanya laki-laki dewasa yang kuat saja yang berhak menerima harta warisan tersebut. Kemudian, dalam surah Al-Maun ayat 2 ini, frasa yadu'ul yatim yang bermakna mendorong atau memperlakukan anak yatim dengan kasar juga relevan di dalam konteks modern melalui bentuk-bentuk pengabaian hak secara sosial intelektual. Menghadik anak yatim kini tidak hanya berupa penolakan fisik, tetapi juga tercermin dalam pengabaian hak pendidikan, diskriminasi terhadap yatim sosial seperti anak korban broken home, serta pengelolaan panti asuhan yang tidak amanah atau menyalahgunakan dana. Kemudian pada tafsir Quran surah Al-Maun ayat ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang berarti dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang memiliki sifat kikir dan tidak mau berbagi, bukan orang-orang yang tidak dapat berbagi karena memang tidak mampu untuk berbagi. Surah Al-Maun ayat ketiga melalui kata yahuddu yang berarti mendorong atau menggerakkan, menegaskan bahwa kesolehan sosial bukan hanya memberi makan orang miskin, tetapi juga mengajak dan mendorong masyarakat untuk peduli. Implementasi nilai surah Al-Maun ayat ketiga di era modern tampak dalam berbagai gerakan sosial, seperti kampanye donasi melalui media sosial untuk membantu biaya pengobatan duafa yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana menggerakkan kepedulian publik. Kemudian, pada tafsir Quran surah Al-Maun ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh yang berbunyi, "Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Buya Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat keempat sampai dengan 7 menggambarkan kecelakaan bagi orang yang sholat tetapi lalai, yakni melaksanakannya tanpa kesungguhan, tanpa memahami tujuan dan hakikatnya, sehingga sholat hanya menjadi gerakan lahiriah tanpa kesadaran sebagai hamba Allah. Mereka juga berbuat ria, menampilkan amal soleh seperti sholat, membantu yatim, atau mendorong sedekah hanya demi dipuji manusia, sehingga amalnya tidak lahir dari keikhlasan. Baik, itulah jadi penjelasan Jihan Karina tentang surah Al-Maun yang menjelaskan solidaritas sosial dan kaum duafa. Baik, mungkin teman-teman bisa mengerti sedikit atau banyaknya. Jadi, berdasarkan kajian terhadap Quran surah Al-Asr ayat 7-9 dan Quran surah Al-Maun, terlihat bahwa Al-Quran menekankan pemenuhan hak sosial ekonomi lemah sebagai kewajiban keagamaan, bukan hanya sebagai ajaran moral. Quran surah Al-Asr menegaskan pentingnya pengelolaan dan distribusi harta secara adil agar tidak terpusat pada kelompok kaya. Ini juga menceritakan keteladanan yang diberikan oleh Muhajirin dan Ansor dalam membangun solidaritas berbasis iman dan pengorbanan. Sementara itu, Quran surah Al-Maun juga memperingatkan kita bahwa pengabaian terhadap kaum duafa merupakan penyangkalan terhadap nilai-nilai agama, bahkan bisa menghilangkan makna ibadah seseorang gitu. Baik, itu mungkinlah sedikit kesimpulan dari penjelasan kami tentang solidaritas sosial dan kehidupan duafa. Dan sebelumnya kami terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan video kami ini. Semoga bermanfaat banyak dan lebihnya, dan semoga kita bisa mengintrospeksi diri dan bisa saling peduli dan melihat sekeliling kita betapa banyaknya yang membutuhkan. Dan semoga dari video ini kita bisa sadar dan mulai memperbaiki diri. Baik, saya sebagai moderator dan teman saya juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.